semua, perkenalkan nama aku Nomi Francisca, seorang mahasiswi dari Universitas Negeri Surabaya, program studi S1 Bisnis Digital. Saat ini, aku tercatat sebagai mahasiswa aktif di semester 5. Ya, dimana di semester ini aku sedang mengambil program magang mandiri, teman-teman. Jadi lewat video kali ini, aku akan sharing-sharing cerita-cerita terkait pengalaman magang aku, teman-teman ya. Mulai dari dimana aku magang, posisi aku selama magang menjadi apa, dan hal apa aja sih yang aku pelajarin dan aku lakuin selama aku magang. Boleh banget diikutin videonya. Ngomong-ngomong soal magang, saat ini aku lagi magang di PT Madasari Nusa Perdana. Nah, udah ada yang tahu atau ada yang baru dengar nama perusahaan ini? Gak apa, tenang teman-teman. Karena setelah aku spill produknya apa, brandnya apa, teman-teman pasti bakal oh ternyata ini brandnya. Jadi tenang aja, aku bakal spill sedikit ya terkait perusahaan ini. Ya, jadi PT Madasari ini merupakan perusahaan yang bergerak di industri makanan olahan, teman-teman. Khususnya produk berbasis protein dan frozen food. Nah, produk-produknya ini biasa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, UMKM, sampai pelaku usaha kuliner. Nah, mulai dari pedagang sampai restoran, teman-teman. Salah satu brand yang paling terkenal dari PT Madasari ini adalah Kimbo. Nah, teman-teman pasti udah tahu sama produk Kimbo ini ya, karena memang untuk produknya sendiri udah tersebar di pasar-pasar ya. Yang bikin aku tertarik untuk mengikuti program magang di PT Madasari ini, karena mereka itu nggak cuma berfokus ke bidang produksi dan penjualan aja, tetapi mereka juga fokus nih ke branding dan juga digital marketingnya. Salah satunya mereka juga memanfaatkan media sosial sebagai media perantara brandingnya mereka gitu. Jadi itu jadi salah satu alasan aku tertarik untuk bergabung di sini. Jadilah di PT Madasari ini aku bergabung sebagai divisi digital marketing, teman-teman ya. Jadi mana fokusnya ini lebih ke sosial media spesialis. Nah, ada yang berpikir mungkin sosial media spesialis tuh kerjanya cuma ngonten terus ngupload konten. Ternyata enggak, teman-teman, enggak cuma itu. Karena lebih banyak hal yang kita pelajarin di sosial media spesialis ya, mulai dari ngurusin akun sosmednya, terus juga kita harus pikirin konsep sama ide konten yang sesuai dengan kita bawa, terus kita harus copywriting, konten performa, Oke, kita mulai satu-satu, teman-teman ya. Biasanya di awal bulan itu aku akan menyusun yang namanya editorial plan. Yang dimana di editorial plan ini ada dua hal pokok utama yang harus dijalankan, teman-teman. Yang pertama ada brief konten dan juga ada kalender konten. Tujuannya jelas banget, teman-teman. Dengan adanya editorial plan ini, harapannya segala bentuk aktivitas konten di sosial medianya kita itu bisa berjalan dan terstruktur ya ke depannya. Jadi nggak dibuat dadakan dan terkonsep ke depannya. Biasanya lewat editorial plan itu juga kita bisa mengatur nih konten apa aja akan kita bawa ya, mulai dari pilarnya, tagline yang akan kita bawa, campaign yang akan kita bawa, terus kapan akan diposting ya konten-kontennya kita. Nah, tentunya di proses ini aku bekerja sama tim desain yang dimana mereka yang akan membantu mengeksekusi konten yang akan kita upload nantinya. Setelah kontennya jadi, aku akan posting kontennya sesuai kalender konten yang sudah aku buat sebelumnya. Setelah semua konten diupload dan berjalan selama 1 bulan, di akhir bulan biasanya aku akan membuat report ya, teman, laporan monthly report sosmed dari masing-masing akun. Yang dimana monthly report ini sendiri menjadi bahan evaluasi kita ke depannya di bulan selanjutnya. Kira-kira konten mana yang memiliki performa bagus atau konten mana yang sekiranya perlu kita perbaiki di bulan depannya. Nah, biasanya di monthly report sendiri itu ada beberapa komponen yang intinya harus dibahas ya, teman-teman, mulai dari insight, terus juga engagement, serta performa dari masing-masing akun. Dan kebetulan saat ini aku juga di Instagram itu megang 3 akun, dan di TikTok itu megang 3 akun yang berbeda ya, teman-teman. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa lihat di sini. Nah, yang dimana masing-masing akun itu punya karakteristik dan fungsinya masing-masing. Jadi kita sendiri pun harus menyesuaikan apakah konten yang kita buat nanti sesuai dan sejalan sama karakteristik si akun sosmed ini gitu. Nah, selain aku bikin planning dan reportnya tadi, aku juga terlibat nih, teman-teman, dalam proses produksi kontennya. Jadi buat teman-teman yang ngikutin konten Mr. Seblak yang ini, karena Alia Frozen Food menjual produk Kimbo Serbaguna Cocktail dan Vigo Bakso Ayam. Let's go guys, kita kasih hadiahnya langsung ya ke ibunya. Nah, itu aku terlibat, teman-teman, dalam program konten itu, teman-teman ya. Jadi di program itu aku terlibat sebagai pembuat brief, videographer, terus juga teman-teman. Dan selain konten Mr. Seblak, aku juga
pernah terlibat dalam pembuatan konten promosi ya, baik semisal Kimbo lagi ngadain booth atau lagi ada event nih. Nah, jadi terkadang aku juga terlibat menjadi talent juga. Nah, di momen-momen tertentu pun terkadang perusahaan itu suka ngadain yang namanya campaign digital ya. Jadi terkadang di campaign digital ini kita perlu melibatkan yang namanya KOL. Nah, udah ada yang kenal KOL atau kurang lebih kayak influencer lah ya teman-teman ya. Tujuan dengan kita melibatkan KOL ini sendiri untuk meramaikan campaign yang akan kita adain. Nah, salah satu contohnya teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, ini tuh salah satu campaign yang kita adain di bulan Agustus, ini mana campaign recook resep hotdog ala Chef Juna. Nah, kebetulan Chef Juna ini brand ambassador Kimbo, jadi kita sekalian awareness di situ. Nah, pakai beberapa KOL untuk meramaikan campaign ini di bulan Agustus. Nah, selain campaign tadi, kita juga pernah ngadain campaign digital, yaitu roadshow Mister Seblak di bulan November lalu teman-teman. Yang dimana roadshow ini diadakan di 3 kota Jawa Barat teman-teman, kota Tasik, Garut, sama Bandung. Yang dimana diadainnya itu di hari yang berbeda. Nah, di situ kita melibatkan KOL, yang dimana tujuannya kita ngelibatin si KOL ini sendiri untuk menarik audiens lainnya untuk bergabung di event kita gitu di kota selanjutnya, karena kebetulan memang eventnya ini diadakan di beda-beda hari gitu ya. Di campaign inilah aku terlibat lagi teman-teman. Terlibat lagi ya, dimana aku sebagai sosial media spesialis itu harus mencari KOL yang sekiranya cocok dan sesuai sama campaign yang kita adain gitu. Setelah menemukan, kita juga perlu negosiasi tentunya kan teman-teman, karena setiap KOL itu punya red card masing-masing kan ya. Kira-kira apakah red card mereka sesuai sama kita atau gimana terkait ketentuan, syarat, dan lain-lainnya itu perlu dinegosiasi di awal teman-teman. Nah, setelah oke, administrasi tentunya perlu diurus teman-teman ya. Setelah semua selesai baru berjalan. Nah, begitu berjalan aku pun harus memonitoring mereka supaya apakah konten yang mereka buat ini sesuai sama brief yang aku buat atau tidak. Mereka sebagai KOL harus menaati dan menerapkan SOP yang sudah dibuat sebelumnya gitu ya. Jadi monitoring dalam proses ini tentunya bakal dibutuhin banget teman-teman. Nah, selain itu di bulan November juga ada event internasional yang diadain di Jakarta teman-teman, tepatnya di daerah Kemayoran, yaitu acaranya Sail Interfood 2025. Nah, di tahun ini Kimbo kembali berpartisipasi di event tersebut teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, Sail Interfood ini adalah sebuah pameran internasional di bidang industri makanan dan minuman yang mempertemukan berbagai pelaku industri, brand, dan profesional dari dalam ataupun luar negeri teman-teman. Di event ini aku terlibat sebagai tim inti ya, yang berfokus ke bidang digitalnya. Jadi segala bentuk publikasi, dokumentasi digital, aku yang bertanggung jawab teman-teman. Tentunya pengalaman ini bisa menjadi momen yang sangat berharga teman-teman, karena di sini aku bisa langsung terjun ke event yang berskala internasional gitu, dan melihat langsung bagaimana strategi digital yang dijalankan secara real time tentunya. Nah ya, sebenarnya masih banyak lagi sih kegiatan dan event-event lain yang aku ikutin selama program magang berlangsung. Cuman gak mungkin kayaknya aku masukin di sini semua karena bakal panjang banget nih durasi. Jadi aku capture beberapa aja ya teman-teman ya, supaya bisa menjadi gambaran teman-teman yang mau magang di bagian digital marketing, khususnya di bagian sosial media spesialis ya teman-teman. Luar biasa banget, seru banget menjadi bagian dari sosial media spesialis ya teman-teman. Lewat magang ini aku nggak cuma dapat ilmu, tapi aku juga dapat pengalaman nyata di dunia kerja teman-teman, khususnya di bagian digital marketing ya, atau sosial media spesialis. Karena aku merasa juga di lingkungan pekerjaannya sendiri luar biasa, mereka sangat suportif, sangat membantu aku sebagai anak magang untuk belajar banyak hal. Aku ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk pihak Universitas Negeri Surabaya karena sudah memberikan kesempatan untuk mahasiswanya belajar banyak hal di luar kampus. Dan aku ingin mengucapkan terima kasih juga buat pihak PT Madusari Nusa Perdana karena sudah memberikan kesempatan aku sebagai anak magang belajar banyak hal tentang dunia kerja. Luar biasa sekali untuk ilmu dan pengalamannya. Dan buat teman-teman yang mau magang di semester depan, semangat teman-teman. Semoga ini bisa menjadi manfaat atau menjadi gambaran buat teman-teman yang mau magang di bagian digital marketing. Terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di cerita-cerita berikutnya. Bye-bye!